warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman Anas dengan NPM 235108. Saya Rajan Putra Kumia Sanja dengan NPM 23511154. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI sebagai lembaga negara yang independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak sebagai kelompok yang rentan dan memiliki perhatian yang khusus. Anak pada hakikatnya merupakan individu yang belum dewasa baik secara fisik maupun mental dan memerlukan bimbingan dari orang sekitarnya maupun negara. Berbagai masalah mengenai anak sering kita temui dan kita jumpai, seperti kekerasan fisik. Anak mungkin sering dipukul oleh orang tua atau siapapun itu, dan juga anak juga sering mengalami eksploitasi baik di jalanan maupun eksploitasi seksual. Di jalanan bisa kita lihat seperti anak disuruh ngamen, anak disuruh ngemis. Kalau secara seksual banyak yang kita jumpai, bahkan orang tuanya sendiri yang menyetubuhi anak tersebut. Atas dasar itu, maka diperlukanlah suatu lembaga khusus yang dapat melindungi kepentingan anak. Dan negara Indonesia berkomitmen melalui pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan KPAI diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 74 yang berbunyi, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Dan ayat 2-nya berbunyi, dalam hal diperlukan pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Nah, atas dasar itu negara menyadari bahwasanya negara memerlukan lembaga pengawas mengenai anak yang tidak di bawah naungan pemerintah, sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya dari intervensi pemerintah. Kedudukan KPAI diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu dalam Pasal 75 berbunyi ayat 1, keanggotaan KPAI terdiri atas 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua dan 7 orang anggota. Nah, keanggotaan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Nah, dalam ayat 3, keanggotaan KPAI yang dimaksud dalam pasal ayat 1 dan ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk masa jabatannya itu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan pertama kita akan menjelaskan terkait dengan kedudukan KPAI sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. KPAI ini tidak muncul semerta-merta begitu saja, tetapi dia memiliki akar yang kuat, seperti dijelaskan dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia
yang dimana dijelaskan bahwasanya setiap anak itu memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dan peran dari KPAI itu sendiri. Nah, dalam pengawasan, itu merupakan jantung dari KPAI itu sendiri sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab langsung dari Presiden. Hal ini diperkuat dengan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwasanya KPAI itu bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak. Nah, pengawasan yang dimaksud ini tidak bersifat represif ataupun hanya hukum semata, melainkan ia merupakan kontrol sosial yang bersifat preventif dan edukatif. Selanjutnya, itu ada fungsi kedua KPAI. Menurut pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwasanya KPAI itu bertugas memberikan laporan, saran, masukan, dan juga pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Nah, teman-teman, fungsi ini menempatkan KPAI itu sebagai posisi yang unik, di mana KPAI ini lembaga independen dan tidak di bawah pemerintah, akan tetapi ia memiliki akses di mana berupa saran dan juga rekomendasi kepada Presiden terkait dengan perlindungan anak itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada fungsi ketiga dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi KPAI itu mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak. Nah, yang menjadi salah satu pintu utama bagi KPAI itu adalah pengaduan masyarakat, di mana KPAI ini memiliki cakupan luas terhadap pelanggaran hak anak di wilayah Indonesia secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan wewenang dari KPAI itu sendiri. Berdasarkan pasal 76 ayat 4 dan 5 dijelaskan bahwasanya KPAI itu dapat menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Dan ayat 5 berbunyi, KPAI dapat melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Artinya, KPAI ini dapat melakukan penelaahan atau melakukan mediasi terhadap pelanggaran hak anak. Jika terjadi unsur pidana, maka KPAI dapat melakukan atau menindaklanjuti kepada pihak berwajib, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 7 bahwasanya KPAI ini dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran hak terhadap undang-undang ini. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas terkait dengan pembatasan kewenangan dari KPAI itu sendiri. Nah, kalau kita berkaca dari fungsi-fungsinya tadi, itu secara fungsional KPAI bertugas memang hanya kepada pengawasan dan melakukan penelaahan dan juga melakukan mediasi. Akan tetapi dalam praktiknya ia tidak bisa langsung mendampingi atau membina anak tersebut dalam persidangan. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.